SD semester 2. Di sini saya akan membuat video yaitu tentang menganalisis pembelajaran politik PTN yang ada di SD. Di sini saya akan menyampaikan yaitu materi yang sudah saya buat, yaitu tentang menganalisis materi pembelajaran PTN di SD. Tema 6 kelas 1 semester 2, buku tematik lingkungan bersih, sehat, dan asri, revisi 2017. Yaitu yang pertama subtema 1, lingkungan rumahku. Pembelajaran 1 yaitu kompetensi dasarnya 1.2 yaitu menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 2.2 melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 3.2 yaitu mengidentifikasikan aturan yang berada dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Terus yang 4.2 yaitu tentang menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yaitu pembelajaran yang kedua tidak ada. Terus yang pembelajaran ketiga yaitu tentang 3.2 yaitu mengidentifikasikan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 4.2 yaitu tentang menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Terus pembelajaran 4 dan 5 itu tidak ada, langsung lanjut ke pembelajaran 6. 3.2 yaitu tentang mengidentifikasikan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 4.2 yaitu tentang menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ringkasan uraian materi pada subtema 1 ini adalah lingkungan bersih, sehat, dan asri. Dengan materi subtema 1 yaitu lingkungan rumahku. Pada materi PPKN subtema 1 ini menjelaskan uraian materi tentang siswa diajarkan tentang berdiskusi tentang ungkapan petunjuk dan menentukan aturan menjaga kebersihan di rumah. Karena rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya kita hidup bersama. Kebersihan rumah harus dilakukan karena kebersihan adalah bagian dari iman. Untuk itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan rumah di luar rumah maupun di lingkungan sekolah. Manfaat lingkungan rumah yang bersih dan sehat dapat membuat yang pertama yaitu membuat rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Terus yang kedua, rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Untuk itu, kita harus bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat, dan aman. Terus yang kedua itu subtema 2 tentang lingkungan sekitar rumahku. Pembelajaran 1, kompetensi dasar 1.4 yaitu menerima keberagaman di rumah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di rumah. 2.4 yaitu tentang menampilkan sikap kerjasama dalam keberagaman di rumah. 3.4 yaitu tentang mengidentifikasikan bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. 4.4 yaitu tentang menceritakan pengalaman kerjasama dalam keberagaman di rumah. Pembelajaran 2 itu tidak ada. Pembelajaran 3 adalah tentang 1.4 yaitu menerima keberagaman di rumah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di rumah. 2.4 yaitu tentang menampilkan sikap kerjasama dalam keberagaman di rumah. 3.4 yaitu tentang mengidentifikasikan bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Pembelajaran 4 dan 5 tidak ada. Terus pembelajaran 6 adalah yaitu 1.4 yaitu menerima keberagaman di rumah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di rumah. 2.4 yaitu menampilkan sikap kerjasama dalam keberagaman di rumah. 3.4 yaitu mengidentifikasikan bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. 4.4 yaitu tentang menceritakan pengalaman kerjasama dalam keberagaman di rumah. Ringkasan uraian dalam subtema 2 pada pembelajaran 1-6 lingkungan bersih, sehat, dan asri. Dengan materi subtema 2 yaitu lingkungan sekitar rumahku. Pada materi PPKN subtema 2 menjelaskan tentang lingkungan di sekitar rumah. Lingkungan sekitar rumah yang bersih dan nyaman cocok untuk di tempat tinggali. Kebersihan rumah juga harus tetap dijaga. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kerjasama dalam membersihkan lingkungan sekitar rumah.
Dengan kerjasama, suatu tujuan bersama dapat tercapai. Beberapa contoh kerjasama di rumah sebagai berikut, yaitu 1. Kerjasama di rumah. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja. Salah satunya adalah di rumah, seperti membersihkan perkarangan rumah, menyapu, mengepel, dan mengecat rumah secara bersama-sama agar lebih cepat diselesaikan. Terus poin yang kedua yaitu kerjasama di sekolah. Sekolah merupakan tempat kita menimba ilmu. Di sekolah kita bisa melakukan banyak kegiatan. Beberapa kegiatan seperti belajar dan bermain. Bentuk kerjasama di sekolah salah satunya adalah membantu teman kita yang masih belum memahami mengenai pelajaran yang disampaikan oleh guru. Terus poin yang ketiga adalah kerjasama di masyarakat. Kegiatan kerjasama yang sering dilakukan adalah kerja bakti. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar agar menjadi bersih dan nyaman. Terus pada subtema 3, yaitu tentang lingkungan sekolahku. Pada pembelajaran 1, kompetensi dasarnya adalah 3.1, yaitu tentang mengenal simbol-simbol Pancasila dalam lambang negara atau Garuda Pancasila. 4.1, yaitu tentang menceritakan simbol-simbol sila Pancasila pada lambang Garuda Pancasila. Pembelajaran 2 itu tidak ada. Lalu lanjut pembelajaran ketiga, 3.1, yaitu mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara atau Garuda Pancasila. 4.1, yaitu tentang menceritakan simbol-simbol sila Pancasila pada lambang Garuda Pancasila. Pembelajaran 6 dan pembelajaran 5 itu tidak ada. Lanjut pembelajaran 6, yaitu poin 3.1, yaitu tentang mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 4.1, yaitu tentang menceritakan simbol-simbol sila Pancasila dalam lambang Garuda Pancasila. Ringkasan uraian dalam subtema 3 pada pembelajaran 1-6. Di lingkungan bersih, sehat, dan asri dengan materi subtema 3 yaitu lingkungan sekolahku. Pada materi PPKN subtema 3 menjelaskan tentang mengenal simbol-simbol Pancasila dalam lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Dalam dada burung Garuda Pancasila terdapat 5 lambang masing-masing sila. Kelima gambar yang ada pada bagian dada burung Garuda adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Bunyi sila 5 Pancasila itu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus menuju subtema yang keempat yaitu tentang bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pada pembelajaran 1 yaitu tentang kompetensi dasar. 1.2 yaitu tentang menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 2.2 yaitu tentang melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 3.2 yaitu tentang mengidentifikasikan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 4.2 yaitu tentang menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Pada pembelajaran 2 itu tidak ada. Terus pembelajaran 3 1.2 yaitu tentang menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 2.2 yaitu tentang melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 yaitu tentang mengidentifikasikan aturan yang berada dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 4.2 yaitu tentang menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Pembelajaran 4 dan pembelajaran 5 itu tidak ada. Lanjut pembelajaran 6 yaitu menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 2.2 yaitu tentang melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 3.2 yaitu tentang mengidentifikasikan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 4.2 yaitu tentang menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ringkasan uraian dalam subtema 4 pada pembelajaran 1-6.
Lingkungan bersih, sehat, dan asri dengan materi di subtema 4 yaitu bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan lingkungan. Pada materi PPKN subtema 4 menjelaskan tentang sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah, mengidentifikasikan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai contoh yaitu 1. Menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Pada poin ketiga yaitu tentang menaati dan mematuhi peraturan yang ada. Poin keempat, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih tua. Poin kelima, mengerjakan tugas di rumah yang menjadi tanggung jawabnya. Lingkungan sekitar kita adalah tanggung jawab kita. Kita harus bekerja sama menjaga lingkungan, menjaga agar lingkungan selalu bersih, menjaga lingkungan agar lingkungan sehat selalu. Lingkungan yang bersih dan sehat akan membuat kita hidup dengan sehat. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.